Polda Metro Jaya menunjukkan ijazah milik Joko Widodo ke Roy Suryo CS dalam gelar perkara khusus. Namun, Roy Suryo tetap bergeming dan meyakini ada rekayasa dalam ijazah itu. Polda Metro Jaya menyajikan babak baru drama tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Gelar perkara khusus dilakukan demi memenuhi permintaan kubu Roy Suryo CS. Penyidik juga sudah menunjukkan ijazah asli milik Jokowi. Namun Roy CS lagi-lagi tak bergeming dan tetap bersikeras bahwa ada rekayasa di balik ijazah tersebut. Jadi insya Allah hasil dari kami tentang 99,9% palsu itu tidak berubah, tidak bergeser 1 mili pun. Ya, bahkan sampai the last minute kami akhirnya sama seperti klaster 1 tadi dipertunjukkan sebuah barang yang diklaim itu adalah ijazah asli, katanya ijazah analog dari seorang yang namanya Joko Widodo. Saya harus berkata dengan terus terang, saya bukan hanya hobi komputer. Saya adalah seorang tukang potret sejak zaman analog dulu. Saya memotret sejak zaman film seluloid. Dan saya bukan hanya bekerja di lapangan sebagai tukang foto. Saya adalah orang yang juga bekerja di kamar gelap. Jadi saya mengerti bagaimana komposisi kalau misalnya kita pakai fixer, kita pakai pengembang, film itu dicuci, kemudian dicetak, kemudian kertas film apa. Dan untuk pas foto yang tertempel di barang yang disebut ijazah itu, saya dengan lantang dan tegas mengatakan saya sangat ragu bahwa itu usia sudah lebih dari 40 tahun. Terlalu tajam, terlalu baru barang itu sebagai sebuah foto yang dicetak dengan kertas foto di tahun 80-an. Sementara kubu Jokowi yang diwakili kuasa hukumnya berharap gelar perkara khusus yang dilakukan sudah memenuhi keraguan kubu Roy CS. Apalagi ijazah Jokowi sudah ditunjukkan dalam gelar perkara. Highlight dari gelar perkara tersebut sebenarnya adalah telah ditunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kepada peserta gelar, khususnya para tersangka dan kuasa hukumnya. Jadi ini yang patut mungkin kita highlight juga, bahwa semua pertanyaan yang mungkin mereka punya selama ini telah terjawab. Secara clear sudah dilihat semua ijazahnya, dari ijazah SMA dan juga ijazah kuliah S1 Pak Jokowi. Jadi saya rasa tidak perlu ada lagi keraguan apapun ataupun kesulitan mengenai penyidikan perkara ini. Sehingga harapan kami penyidikan akan jauh lebih mudah dilakukan, sehingga ini dapat segera dilimpahkan dan akan dilakukan pemeriksaan di persidangan nantinya. Selain pas foto Jokowi di ijazah yang dianggap rancu, kubu Roy CS juga menuntut proses verifikasi keaslian ijazah. Segala upaya dan tenaga yang sudah berlarut-larut di kasus ini nampaknya masih akan terus berlanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa mengungkap transkrip nilai Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang diperlihatkan saat gelar perkara di Polda Metro Jaya Senin kemarin penuh kejanggalan menurutnya. Dr. Tifa mengatakan transkrip nilai Jokowi tidak sama dengan spesimen keluaran 1985 yang ia miliki sehingga dinilai catat. Kami diskusikan juga soal transkrip. Ini adalah dokumen kedua yang sangat penting, ya. Sebagaimana yang kita semua lihat bahwa transkrip nilai Joko Widodo yang disampaikan oleh Barreskrim itu transkrip nilai yang cacat karena tidak lengkap dan tidak sesuai dengan transkrip nilai dari Fakultas Kehutanan UGM di era tahun 1985. Kebetulan kami bertiga punya spesimen, ya, transkrip nilai Fakultas Kehutanan UGM keluaran tahun 1985 yang sangat berbeda dengan transkrip nilai yang disita oleh kepolisian, ya, dan ini bisa kami buktikan nanti bahwa transkrip nilai keduanya itu betul-betul sangat berbeda. Nah, kalau transkrip nilai asli itu sangat bagus, sempurna, ya, lengkap dengan tanda tangan dari dekan dan pembantu dekan 1 dari Fakultas Kehutanan UGM. Sedangkan transkrip nilai Joko Widodo sama sekali tidak lengkap, angka-angka nilai pun juga ditulis dengan tulisan tangan dan itu sama sekali tidak lazim untuk
lulusan sarjana di Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985. Karena seharusnya angka tersebut dicetak dengan mesin ketik manual. Ya, sempat melarikan diri ke Semarang, Jawa Tengah. Ini informasi berikutnya. YouTuber penghina suku Sunda dan supporter sepak bola akhirnya ditangkap polisi. Pelaku pun segera diboyong ke Polda Jawa Barat untuk melakukan pemeriksaan. Polisi menggelandang Muhammad Adimas Firdaus alias Resbob ke Polda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus ujaran kebencian terhadap suku Sunda serta supporter bola. Tak ada satu kata pun terucap hingga ia dibawa masuk ke ruang pemeriksaan. Sebelumnya Resbob ditangkap di Semarang, Jawa Tengah lalu dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. Pelaku tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dikawal Treskrimum Polda Jabar. Polisi telah memeriksa 2 orang diduga turut membantu pelaku hingga kabur ke sejumlah kota. Sementara terduga pelaku menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat khususnya warga Sunda, Jawa Barat. Saya menyesali perbuatan saya tidak akan mengulanginya kembali. Kalau warga Sunda maaf saya, maafin saya menyesali perbuatan saya. Baik, oke. Bandung dia. Sebelumnya live streaming YouTuber Resbob viral karena perkataannya yang mengarah pada ujaran kebencian terhadap suku Sunda serta supporter bola. Akibatnya warganet asal suku Sunda melaporkannya ke Polda Jawa Barat dan ia terancam pasal 28 ayat 2 UU ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, tidak ada ruang untuk pernyataan rasis ya di negeri ini, apalagi rasis suku. Informasi berikutnya, masalah demi masalah ternyata belum juga beranjak dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dari mulai tuduhan selingkuh, dugaan terlibat korupsi Bank BJB, hingga kini RK kabarnya digugat cerai istrinya Atalia Praratia. Sidang perdananya digelar besok Rabu di Pengadilan Agama Bandung. Masalah bertubi-tubi mendera mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dari mulai tuduhan ayah biologis anak Lisa Mariana, pusaran korupsi Bank Jabar Banten, hingga kini RK harus menghadapi gugatan cerai istrinya Atalia Praratia. Perkara gugatan cerai dilayangkan Atalia ke Pengadilan Agama Bandung belum lama ini, sementara sidang perdana digelar di Pengadilan Agama Bandung Rabu besok. Setelah kandas dalam Pilkada Jakarta 2024, masalah demi masalah melilit mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sepanjang tahun ini. Maret 2025, RK terseret tuduhan perselingkuhan dengan selebgram Lisa Mariana. Lisa menuntut pengakuan RK sebagai ayah biologis putrinya, serta menggugat RK 10 miliar rupiah. Namun dari hasil tes DNA, tuduhan itu tidak terbukti. Mantan orang nomor 1 di Jawa Barat itu juga terseret pusaran korupsi pengadaan iklan di Bank Jabar Banten. KPK telah memeriksa RK dan penyelidikan masih berjalan hingga saat ini. Bertubi-tubi dililit masalah, RK masih harus menghadapi persoalan rumah tangga. Kini ia digugat cerai istrinya Atalia Praratia. Kabar gugatan cerai mengagetkan publik lantaran Pasutri ini pernah disebut sebagai couple goal alias pasangan impian. Kemesraan dan kekompakan keduanya kerap dibagikan di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan.